Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di dalam metode dalam perencanaan agregat. Di sini kita akan membahas tentang metode transportasi. Jadi di sini metode transportasi itu mengalokasikan berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan permintaan dari setiap periodenya. Di sini berdasarkan dari kapasitas biasa, yaitu pada saat yang normally, lalu juga lembur, kalau misalnya ada waktu lembur karena permintaannya itu harus dipenuhi dengan tidak bisa pada saat waktu biasa. Dan terakhir yaitu ketika perusahaan ini merekrut subkontrak, jadi menambah pekerja. Oke, sekarang kita akan mulai membahas. Sini ada soalnya. Nah, di sini ada permintaannya untuk bulan Maret, yaitu 800 unit. Lalu untuk kapasitasnya di sini kita bisa melihat 700 untuk yang biasa, 50 untuk yang lembur, dan 150 untuk yang subkontrak. Dan persediaan awalnya adalah 100 ban. Di sini adalah perusahaan ban ya, contoh dari soalnya ini. Lalu di sini ini adalah bulan April dan bulan Mei. Lalu di sini untuk biayanya adalah untuk waktu biasa adalah $40 per hari. Lalu untuk waktu lembur ada $50 per hari. Lalu yang subkontrak itu adalah $70 per hari. Dan biaya penyimpanan adalah $2 ban per bulan. Jadi di sini kalau misalnya kapasitasnya ini harus dipenuhi pada periode berikutnya, maka perusahaan itu harus menyimpan persediaannya sehingga akan menambah $2 per ban per bulan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian transportasinya. Jadi di sini ini adalah sudah jadi ya, selesai, tapi saya akan menjelaskannya dari awal. Nah, di sini ada permintaan dari. Nah, permintaan dari di sini adalah persediaan awal. Nah, persediaan awal ini adalah ketika perusahaan ini sebelum periode yang ada di soal ya. Jadi pada saat mungkin Februari akhir. Jadi persediaan awal di bulan Maret awal. Oke, di sini untuk persediaan awal. Jadi untuk yang tanda kotak-kotak yang kecil ini, kotak-kotak kecil ini adalah untuk biaya ya. Jadi di sini adalah biaya. Jadi untuk yang kotak-kotak kecil ini adalah biayanya. Nah, untuk yang di sini adalah kapasitasnya. Jadi berapa unit yang bisa dimasukkan dalam setiap kotak-kotak ini dalam setiap periodenya. Oke. Sekarang kita mulai langsung untuk pengerjaannya. Di sini untuk persediaan awal kita bisa melihat di sini ada 100 ban. Persediaan awalnya adalah 100 ban. Nah, untuk persediaan awal ini berarti kita masukkan kepada periode 1 Maret. Karena di periode 1 Maret di sini adalah di awal Maret ya. Ini ada dari persediaan awal dari bulan sebelumnya atau dari bulan Februari. Nah, di sini kita kalau misalnya sudah masukkan di sini kan 100. Nah, karena untuk persediaan awal berarti kan di awal bulan sekali, di awal bulan berarti tidak ada biaya penyimpanan. Maka di sini biaya penyimpanannya adalah 0. Nah, ini untuk biayanya adalah 0 karena kan dari awal sebelum periode dari periode sebelumnya, maka dari itu di sini 0. Nah, selanjutnya untuk permintaannya kapasitasnya adalah 800, sedangkan di sini untuk persediaan awal masih terisi 100, berarti sisanya adalah 700. Nah, 700 ini kemudian masuk ke bagian waktu biasa. Di sini kita masuk ke bagian waktu biasa. Nah, di waktu biasa ini kan sisanya adalah sisa 700. Nah, sisa 700 ini masuk ke waktu biasa. Nah, waktu biasa kita lihat di sini. Waktu biasanya adalah 700 untuk bulan Maret. Dan setiap bulannya adalah sama ya, 700, 700, dan 700. Di lembur dan subkontrak juga sama.
kecuali di bagian terakhir, yang bagian Mei. Oke, nah ini kan untuk biasanya 700. Nah, kita masukkan, kita lihat kapasitas untuk untuk periode 1. Periode 1 kapasitasnya adalah 800. Sedangkan di sini adalah 100, kurangnya adalah 700. Nah, ini untuk yang biasa 700, berarti sini sudah terpenuhi. Untuk bulan pertama atau periode pertama, bulan Maret ini kita sudah terpenuhi. Karena di sini kalau misalnya kalian tambahkan 100 tambah 700, hasilnya adalah 800. Maka dari itu di sini sudah tidak ada lagi yang bisa terisi untuk di periode pertama atau di bulan Maret. Nah, ini sudah terisi 800. Nah, untuk biaya untuk yang kotak kecil, ini kan ini adalah biaya. Nah, biaya ini kita lihat dari sini. Untuk waktu biasa biayanya adalah $40 per hari, per ban. Nah, maka dari itu di bulan awal pasti kan tidak ada biaya penyimpanan. Karena kan belum menyimpan ya, karena kan masih bulan awal. Nah, maka dari itu di sini kita tuliskan 40. Nah, untuk periode kedua kan berarti sudah terjadi adanya penyimpanan karena mungkin tidak terpakai dari periode sebelumnya. Dan setiap penyimpanan, biaya penyimpanannya itu $2 per bulan. Maka di sini kita tambahkan 40 tambah 2 jadinya 42. Lalu ditambah 2 lagi jadinya 44. Nah, jadi setiap bulannya ini akan bertambah $2. Karena di sini terjadi adanya penyimpanan setelah pada dari bulan pertama. Karena ini kan sudah terisi untuk yang periode pertama, maka di sini akan terjadi biaya penyimpanan. Karena ini kan sudah dimasukkan sebagai bulan pertama, tapi karena biaya untuk yang lembur dan subkontra ini kan tidak terpakai di bulan pertama, maka ini akan terjadi biaya penyimpanan nantinya. Nah, untuk yang lembur, lalu selanjutnya kan sudah terisi 800. Selanjutnya adalah periode kedua. Jadi periode kedua ini untuk periode kedua itu atau bulan April ini kan lembur dan subkontrak ini kan belum terpakai. Nah, karena belum terpakai di periode 1, maka kita masukkan ke periode kedua. Di sini untuk yang lembur adalah 50, lalu untuk yang subkontrak adalah 150. Maka dari itu, kita masukkan ke periode kedua karena di periode pertama tidak terpakai. Nah, karena tidak terpakai, lalu pasti ada biaya penyimpanan yang dimana adalah $2 per bulan. Maka di sini untuk yang karena di periode pertama ini kan 50 ditambah 2, maka hasilnya adalah 52. 52 tambah 2 hasilnya adalah 54. Begitupun juga dengan yang subkontrak. Subkontrak ini kan $70. Kalau yang lembur tadi $50 ya. Ini subkontraknya 70 tambah 2 hasilnya adalah 72. Lalu 72 tambah 2 hasilnya adalah 74. Nah, maka dari itu di sini ternyata sudah untuk yang periode pertama ini sudah habis karena sudah terpakai dimasukkan ke periode 1 dan juga di periode kedua. Oke, selanjutnya ini kalau misalnya kita tambahkan 50 ditambahkan 150, maka hasilnya adalah 200. Sedangkan kapasitas untuk periode kedua atau bulan April adalah kapasitasnya ini adalah 1000. Sedangkan di sini hanya terpakai dari periode 1 adalah 200. Berarti kita masih bisa memasukkan 800 unit di periode kedua. Sisanya dari
setelah dimasukkan dari yang periode pertama. Nah, 800 unit ini kita alokasikan ke bagian waktu biasa dulu, yang pasti diawali dengan waktu biasa. Waktu biasa adalah 700 unit, kita alokasikan dulu. Maka sisanya adalah sisa dari 800 dikurangi 700, sisa 100. Nah, selanjutnya dari yang berikutnya adalah lembur. Lemburnya 50. Berarti kita masukkan di sini 50. Lalu berarti dari 100 tadi sisanya dikurangi 50, berarti sisanya adalah 50. Nah, 50 ini kita masukkan untuk subkontrak. Karena di sini 150 kan sudah terlanjur terpakai ya. Jadi karena sudah terlanjur terpakai, maka ini kan habis, tidak kuota untuk bulan Aprilnya habis karena hanya 1000 kapasitasnya. Maka untuk 100-nya itu masuk ke dummy atau kapasitas yang tidak terpakai. Sehingga di sini untuk dummy selalu 0 karena dianggap ini hanya sebagai kapasitas yang tidak terpakai, berarti dianggap biayanya adalah 0. Lalu selanjutnya, ini kalau untuk biayanya, karena dimulai dari bulan kedua, maka untuk biaya pada periode kedua tidak ada biaya penyimpanan, karena kan dimulai dari periode kedua, ini kan periode kedua, dan ini juga periode kedua, maka untuk biayanya tidak ada biaya penyimpanan, tidak ada tambahan dari $2, maka langsung 40, lalu ini langsung 40, 50, dan 70. Kalau misalnya masuk ke periode ketiga, maka ada tambahan $2. Ini ada tambahan $2 kalau misalnya masuk ke periode ketiga, karena ada biaya penyimpanan. Oke, selanjutnya masuk ke periode ketiga. Periode ketiga ini ada kapasitasnya untuk periode ketiga adalah 750. Nah, untuk 750 ini kita bisa gunakan untuk kapasitasnya apa aja ya. Di sini kita bisa masukkan yang pertama adalah untuk yang biasa dulu, karena selalu dimulai dari biasa. Untuk yang ini tadi sudah habis ya, sudah terpakai semua dan masuk ke dummy. Oke, kembali lagi untuk yang Mei. Di sini kita masukkan dulu 750 untuk yang biasa dulu, karena selalu dimulai dengan biasa. Maka di sini kita masukkan 700. Nah, ini kan kapasitasnya 750 ya, 750. Sedangkan ini kita sudah masukkan 700. Maka sisanya berarti 50. Nah, 50-nya ini kita masukkan sebagai lembur. Karena apa? Karena ini sudah pas ya, berarti 50 pas. Berarti ini masuk ke 50, sudah pas 750. Maka ini dicoret. Oh ya, ini tadi juga dicoret ya karena sudah tak terpakai lagi. Lalu untuk yang subkontrak ini kan masih ada sisa 130 ya, ini sisanya. Sisa 130 ini dimasukkan ke bagian dummy karena kan sudah tidak terpakai lagi. Karena untuk yang kapasitas bulan Mei ini sudah terpenuhi di bulan Mei-nya. Nah, sekarang kita hitung totalnya, total kapasitas dari masing-masing periode. Jadi di sini untuk yang persediaan awal, maka ini hasilnya adalah 100. Ini hasilnya adalah 100. Ini kan 100, di sini kan nggak ada semua kan, berarti ini 100. Lalu 700, di sini 0, 0, 0,
maka ini 700. Lalu selanjutnya di sini kita lihat, oh 50 tambah di sini nggak ada kosong, di sini juga nggak ada. Berarti di sini 50 aja. Lalu untuk yang periode yang ini, yang baris keempat subkontrak, di sini cuma hanya 150. Di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Berarti hanya 150. Lalu selanjutnya untuk periode 2, di sini 700, di sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada, maka hanya dari 700 tambah 0 jadi 700. Lalu untuk yang lembur ini juga nggak ada, ini juga nggak ada, maka di sini 50 tambah 0 jadi 50. Lalu untuk yang ini, nah yang ini karena tadi ada yang tidak terpakai di bagian kapasitas yang dummy dimasukkan ke dummy, maka 50 tambah 100 jadinya 150. Lalu untuk yang ini kan kosong semua pasti. 700 tambah ini kosong. Sisa 50 ini bukan untuk yang ini ya. Jadi 700. Sisa 50 kan masuk ke sini. Lalu ini 50 juga ini 0. Nggak ada, berarti 50. Lalu yang ini nggak ada semua. Adanya cuma di kapasitas dummy 130, berarti di sini 130. Nah, selanjutnya kita total di sini. Kita total, hasilnya adalah 2780. Nah, untuk yang kapasitas yang tidak terpakai atau hanya sebagai dummy ini hanya sebagai kayak sesuatu yang hanya kiasan ya, jadi hanya semacam pelengkap. Jadi tidak perlu dihitung karena di sini kan biayanya 0. Bisa dibilang ini nanti akan masuk ke periode berikutnya selain dari yang di soal. Nah, ini kan ada 100 dan juga ada 130. Maka di sini totalnya adalah 230. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengalokasikan dari masing-masing, mengalokasikannya ini dari semuanya ini, selanjutnya kita hitung biayanya. Ya, ini mungkin agak pusing ya melihatnya karena banyak coret-coretan. Jadi kita hitung biayanya. Untuk biaya, total biaya total biaya. Jadi untuk total biayanya ini kita hitung berdasarkan dari kapasitas pada masing-masing ini ya, dari masing-masing waktu, ini waktu biasa lembur subkontrak dikalikan dengan biayanya yang ada di kotak kecil ini. Jadi ada yang di kotak besar dikalikan dengan yang di kotak kecil. Oke, selanjutnya kita hitung. Untuk yang periode pertama, yaitu bulan Maret, atau periode pertama ya, bulan Maret, yaitu kita hitungnya dari sini. Bulan Maretnya di sini persediaan awal, yaitu 100 unit. 100 dikalikan dengan yang di kotak kecilnya adalah 0, maka dikalikan dengan $0. Lalu ditambahkan dengan sini, waktu biasanya 700 dikalikan dengan waktu dari untuk biaya pada yang ada di kotak kecil ini, untuk biaya pada waktu biasa yaitu $40. $40. Maka hasilnya adalah 100 dikali 100 kali 0, ini kan 0 pasti. Lalu 700 kali 40 adalah 28.000. Maka hasilnya di sini adalah 28.000. Agak kesinian ya. Oke, untuk yang ini berarti hasilnya adalah 28.000. Oke, selanjutnya untuk bulan berikutnya yaitu bulan April. Untuk bulan April
bulan April kita melihat dari sini. Ini ada di yang periode kedua ya. Nah, bulan April kita hitung dari yang lembur, yaitu 50 dikalikan dengan total biayanya di sini karena ada penyimpanan, karena di periode pertama kan nggak kepakai, jadi ada biaya penyimpanan dikalikan dengan 52 dolar. Lalu ditambahkan dengan 150 dikalikan dengan 72 karena ada biaya penyimpanan juga, 72. Lalu ditambahkan dengan 700 kali 40 dolar, lalu ditambahkan dengan 50 kali 50 kali 50 dolar, lalu ditambahkan dengan 50 kali 70 kali 70 dolar. 70-nya dari ini ya, 70 ini. Jadi yang saya dalam kurung ini adalah biaya yang ada di kotak-kotak kecil ini semuanya. Maka hasilnya adalah 50 kali 52, ini hasilnya adalah 2.600. Lalu 150 kali 72 hasilnya adalah 10.800. Lalu 700 dikalikan 40 hasilnya adalah 28.000. Lalu selanjutnya 50 kali 50 hasilnya adalah 2.500. Lalu 50 kali 70 hasilnya adalah 3.500. Nah, selanjutnya kita tambahkan semuanya, yaitu 2.600 tambah 10.800 tambah 28.000 tambah 2.500 tambah 3.500, maka hasilnya adalah 4.700. Oke, untuk yang ini saya pindahkan ke sini ya, supaya lebih memudahkan membacanya. Oke, untuk ini berarti hasilnya adalah tadi 28.000. Oke, selanjutnya untuk yang bulan terakhir atau bulan Mei, bulan ketiga. Di sini untuk yang bulan ketiga, Mei. Untuk bulan Mei kita lihat di sini, ini bulan Mei dimulai dari benar-benar pada periode 3 ya. Berarti di sini 700 kali ini 40 dolar ditambahkan dengan 50 kali 50 dolar. Maka hasilnya ini 700 kali 40 ini 28.000. Lalu 50 kali 50 hasilnya adalah 2.500. Kita tambahkan 28.000 ditambah 2.500 hasilnya adalah 3.500. Oke, selanjutnya kita hitung total biayanya. 28.000 ditambahkan 4.400 ditambahkan dengan 30.500. Totalnya total biayanya adalah total biaya adalah 105.900. Oke, ini adalah total biaya dari hasil transportasinya.
setelah dialokasikan pada masing-masing bulan. Dan total biayanya di sini adalah 105. Ini 0 ya. Biar nggak bingung. Oke. Ini 105. 105, 9, 109. Oke. Jadi ini adalah penjelasan tentang metode transportasi di dalam perencanaan agregat dan menghasilkan total biaya dari dengan perusahaan menerapkan kapasitas biasa, lembur, dan subkontrak. Ini total biayanya adalah 105.900. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya tentang metode transportasi. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.